Buku Amalan Ringan Paling Menakjubkan 20 Kiat Menuju Kebahagiaan Hidup ini memang betul-betul berisi amalan-amalan yang menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Atok Fahludi di channel Kutubur Review, channel yang mereview kitab-kitab atau buku-buku yang bermanfaat di dunia ini dan terutama di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah buku yang sangat bermanfaat, yaitu buku yang berjudul Amalan Ringan Paling Menakjubkan 20 Kiat Menuju Kebahagiaan Hidup. Buku ini ditulis oleh Syekh Ali Jabir rahimahullahu ta'ala. Beliau kita tahu semuanya adalah salah satu di antara da'i-da'i yang sangat berjasa di dalam menyebarkan dakwah Islam di negeri ini. Beliau berasal dari negeri Arab dan sudah bertempat tinggal di negeri kita ini, dan beliau sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima segala amal ibadah beliau. Bagaimana isi dari buku ini dan bagaimana reading experience, bagaimana manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari buku ini? Mari kita ikuti review buku ini yang selanjutnya. Buku ini dari sisi fisik, covernya mempunyai hardcover dan jumlah halamannya 206 halaman dengan tulisan antara jarak satu tulisan dengan tulisan di bawahnya cukup lebar, sehingga membuat orang yang membacanya tidak membuat matanya cepat lelah, dan reading experience-nya begitu menyenangkan karena buku ini meskipun hardcover bisa dibawa kemana-mana dan bisa menemani kita di waktu-waktu luang kita, bisa di tempat istirahat kita di rumah atau bisa keluar rumah sambil membawa buku ini dan membacanya di sana. Kemudian buku ini adalah buku bestseller. Setidaknya sudah tertulis di sini bestseller, dan juga ini adalah cetakan dari Dzikrul Hakim yang ke-10. Dari situ kita setidaknya tahu bahwasanya buku ini adalah buku yang bisa dikatakan cukup laris, terutama di kalangan kaum muslimin di negeri kita ini. Buku Amalan Ringan Paling Menakjubkan 20 Kiat Menuju Kebahagiaan Hidup ini memang betul-betul berisi amalan-amalan yang menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena amalan-amalan ini bukan ajarannya Syekh Ali Jabir, tetapi amalan-amalan ini adalah ajarannya Rasulullah SAW yang langsung, yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih dari beliau, dan semuanya dicantumkan di sini. Di antara amalan-amalan tersebut yang dituliskan oleh beliau, yaitu di antaranya 8 keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh. Kemudian juga ada keajaiban surat Al-Mulk. Kemudian juga ada amalan penyebab husnul khatimah, zikir pembebas, 99 kesulitan, rahasia agar kita dihargai Allah. Jadi semuanya ada 23 amalan yang cukup ringan untuk dikerjakan, namun mempunyai manfaat yang luar biasa besarnya dalam kehidupan kita. Karena amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang dicontohkan dan diperintahkan langsung oleh Rasulullah SAW untuk kita kerjakan, dan Rasulullah SAW menjanjikan apabila
mampu mengerjakan amalan-amalan tersebut, maka kita akan keluar dari berbagai macam masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan. Dan Rasulullah tidak pernah ingkar janji, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah ingkar janji. Apa yang disebutkan ayat, apa yang disebutkan hadis yang dicantumkan oleh Syekh Ali Jabir di dalam kitab ini pasti kebenarannya, sehingga barang siapa yang melaksanakannya pasti dia akan mendapatkan tujuan dari amalan tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi buku ini adalah buku yang sangat bermanfaat sekali, di mana di situ Syekh Ali Jabir selain menyebutkan ayat-ayat dan kemudian hadis-hadisnya, beliau juga memberikan keterangan-keterangan, beliau memberikan kisah-kisah yang melengkapi keterangan tersebut, di mana kisah-kisah itu adalah kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab terdahulu, atau pengalaman-pengalaman pribadi dari Syekh Ali Jabir rahimahullahu taala sendiri. Di antaranya kisah yang disebutkan oleh Syekh Ali Jabir di sini, yaitu di mana ada jamaah beliau yang bertanya bagaimana supaya mendapatkan rezeki yang lancar. Kemudian Syekh Ali Jabir menyebutkan hendaknya orang tersebut memperbanyak istighfar, memperbanyak untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah beberapa bulan kemudian bertemu kembali dengan Syekh Ali Jabir, kemudian orang tersebut mengatakan bahwasanya apa yang diajarkan oleh Syekh Ali Jabir tersebut, yaitu memperbanyak istighfar yang berasal dari hadis Nabi SAW, itu telah beliau praktekkan, telah dia praktekkan, dan itu ternyata betul-betul terjadi. Dibukalah pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu diantara kisah pribadi yang disebutkan oleh Syekh Ali Jabir yang melengkapi keterangan-keterangan akan amalan-amalan tersebut di dalam buku ini. Kemudian juga ada kisah yang diambilkan dari kitab-kitab yang lain, dari buku-buku yang lain yang diketahui oleh Syekh Ali Jabir. Di antaranya yaitu di dalam amalan tentang keajaiban keajaiban doa. Di situ Syekh Ali Jabir menceritakan tentang seorang dokter yang ada di Pakistan yang bernama Dr. Ihsan, dan beliau ini suatu hari diminta untuk menghadiri pertemuan para dokter-dokter yang ada di India. Kemudian ketika menaiki pesawat dan ketika sudah naik pesawat, kemudian terjadi hujan yang begitu deras sehingga pesawatnya itu harus landing, harus mendarat, dan kemudian beliau memutuskan untuk melanjutkan dengan perjalanan darat, tapi karena kondisi cuaca yang begitu buruknya sehingga beliau tidak bisa melanjutkan, maka beliau memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah, ya, rumah orang yang tidak dikenal. Kemudian beliau di situ, Dr. Ihsan ini mengetuk pintu dan memberikan salam, kemudian dijawab dan beliau dipersilahkan masuk. Dan ternyata yang punya rumah itu adalah seorang wanita tua dengan cucunya, dengan seorang anak kecil yang tergeletak dengan lemah. Dan kemudian dilihat oleh Dr. Ihsan itu, wanita tua itu ketika waktunya sholat, dia mengerjakan sholat di rumah itu, dan setelah selesai sholat kemudian berdoa, selesai satu doa maka digoyang-goyang anak itu. Kemudian doa lagi, digoyang-goyang lagi anak itu. Sehingga Dr. Ihsan itu, beliau merasa heran, kenapa ini ibu kok berdoa terus kemudian selesai doa menggoyang-goyang anak itu. Kemudian ditanya oleh Dr. Ihsan, wahai ibu, kenapa engkau habis berdoa terus kemudian menggoyang-goyang anak ini? Katanya ibu tersebut, anak ini adalah cucu saya, di mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga dia sekarang tinggal sama saya yang merawatnya. Anak ini
mempunyai penyakit lumpuh. Jadi anaknya tersebut, anak kecil itu ternyata adalah anak yang lumpuh begitu. Dan beliau mengatakan, ibu yang sudah tua tadi itu mengatakan bahwasanya saya sudah kesana kemari untuk mencari obat untuk mengobati anak ini dari kelumpuhannya, tetapi tidak berhasil. Hanya banyak orang yang mengatakan kepada saya bahwasanya satu-satunya yang bisa mengobati anak ini dari kelumpuhannya itu dokter yang sangat terkenal, dokter yang sangat hebat yang bernama Dokter Ihsan. Subhanallah. Ternyata selama ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merekayasa Dokter Ihsan, direkayasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai ke rumahnya ibu tersebut dan mengobati anaknya, mengobati cucunya, di mana ibu tersebut dengan cucunya karena keterbatasan hartanya sehingga tidak bisa mendatangi Dokter Ihsan, malah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Dokter Ihsan sendiri yang datang ke situ dengan kejadian-kejadian yang menimpa beliau sebelumnya. Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah di antara kisah yang dibagikan oleh Syekh Ali Jabir di dalam buku ini, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain yang sangat bermanfaat, menggugah jiwa dan menumbuhkan rasa yang baik dalam diri kita, rasa solidaritas, rasa empati, simpati. Kita menjadi orang yang memperbanyak ibadah, kita menjadi orang yang memperbanyak doa, kita bisa menjadi orang yang memperbanyak sedekah, kita bisa menjadi orang yang baik di dalam mendidik anak-anak kita, dan segala macam hal-hal yang lainnya yang baik-baik semuanya insya Allah sudah tercantum di dalam buku ini. Hal-hal yang berupa amalan-amalan yang cukup ringan, tetapi ternyata di balik amalan yang cukup ringan tersebut mengandung hikmah, mengandung faedah yang luar biasa besarnya di dunia ini dan terutama di akhirat. Sahabat-sahabat sekalian, inilah review singkat saya tentang buku amalan ringan paling menakjubkan, 20 kiat menuju kebahagiaan. Meskipun di sini disebutkan 20 kiat, tetapi sebenarnya adalah 23 kiat-kiat yang disebutkan oleh Syekh Ali Jabir yang berasal dari Rasulullah SAW dan ayat-ayat. Sehingga hal tersebut apabila kita menjalankan 20 kiat tersebut, maka dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah kita akan bisa mendapatkan faidah dari mengerjakan amalan-amalan tersebut semuanya. Oh iya sahabat-sahabat sekalian, di akhir buku ini terdapat keterangan bagi siapa yang ingin berwakaf, yaitu wakaf Al-Quran Braille yang diselenggarakan oleh Yayasan Syekh Ali Jabir, di mana beliau setelah wafat beliau, maka yayasan tersebut dikelola oleh keluarga beliau. Sehingga setelah kita membaca buku ini yang penuh dengan manfaat, kita tergerak untuk membantu fuqara dan masakin dan orang-orang yang lemah, maka kita bisa menyalurkan bantuan kita itu di yayasan beliau ini, Gerakan Wakaf Sejuta Quran Braille Digital untuk tuna netra. Inilah review singkat saya tentang buku amalan ringan paling menakjubkan, 20 kiat menuju kebahagiaan hidup ini. Semoga bermanfaat. Mari sahabat-sahabat sekalian kita banyak membaca buku-buku yang bermanfaat, karena dengan banyak membaca akan membuat otak kita tetap sehat, akan membuat hati kita tetap kuat, akan membuat dunia kita menjadi gembira, dan akan membuat akhirat kita
ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.